Baik, selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional di pertemuan ke-12 hari ini. Jadi beberapa pertemuan kita membahas tentang derivatives, kita membahas tentang spot, option, dan kali ini kita membahas tentang currency forecasting. Jadi, apakah currency itu bisa di forecast atau bisa diramalkan? Ya, tentu saja ya. Jadi ini adalah penjelasannya tentang peramalan mata uang. Kita mulai saja. Nah, mengapa kita butuh currency forecasting? Ada beberapa poin yang menjadi alasan utama mengapa kita memerlukan hal ini. Pertama, itu berhubungan dengan keputusan kita untuk hedging. Ya, di pertemuan-pertemuan awal saya ingat kita membahas hedging sebagai pelindung nilai, seperti itu. Kedua, mengapa currency forecasting itu sangat perlu? Karena itu dapat membantu kita dalam melakukan keputusan keuangan jangka pendek. Nah, apa itu keputusan keuangan jangka pendek? Biasa, itu adalah keputusan keuangan yang diambil dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Gunanya biasanya untuk menjaga likuiditas perusahaan, contohnya ini di anggaran kas. Nah, itu contoh keputusan keuangan jangka pendek. Ketiga, keputusan investasi jangka pendek, jadi mirip dengan poin nomor 2. Itu bedanya adalah dengan jangka panjang. Di poin selanjutnya adalah jika keputusan investasi jangka pendek itu sangat mudah untuk dicairkan, dapat segera dicairkan, tujuannya bermanfaat sebagai cash flow sementara kita atau perusahaan dan memperoleh tambahan dana. Sedangkan contohnya bisa kita ambil dari Certificate of Deposit atau reksadana pasar uang, akun tabungan kita atau tabungan perusahaan, itu adalah contoh-contohnya. Keempat, keputusan penganggaran modal tentu saja ini sangat berhubungan kenapa kita memerlukan adanya currency forecasting, karena kita melakukan penganggaran terhadap modal yang kita gunakan untuk investasi. Kelima, penilaian pendapatan, apakah pendapatan yang sejauh ini kita terima itu sudah sesuai dengan pendapatan yang seharusnya diterima dengan di ukuran atau skala perusahaan, atau apakah pendapatan yang kita terima sejauh ini itu bisa mengcover semua biaya-biaya yang dikeluarkan. Keenam, keputusan investasi jangka panjang ini kebalikan dari yang nomor 3, berarti tidak bisa segera dicairkan karena ini jangka panjang, contohnya di capital budgeting. Nah, kita mulai nih masuk ke currency forecasting. Ada 2 metode currency forecasting. Jadi pertama kita sudah diskusikan atau pelajari beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu analisis fundamental. Jadi memeriksa hubungan ekonomi dan data keuangan untuk sampai pada forecast atau perkiraan. Contohnya model paritas dan model econometric. Setelah ini akan dijelaskan. Kedua, analisis teknis. Bergantung pada pola harga historis untuk sampai pada perkiraan atau forecast. Contohnya SMA, Simple, dan EMA. Ini nanti dua-duanya akan kita jelaskan di akhir pertemuan ini. Nah, kita mulai dari poin pertama, yaitu analisis fundamental di model paritas. Nah, apa saja yang termasuk dalam model paritas? Lagi-lagi kita sudah jelaskan nih di 2 pertemuan terakhir. Yaitu terutama melalui model ini, negara atau perusahaan berupaya menghitung nilai tukar equilibrium di masa depan atau nilai tukar yang seimbang. Analisis ini dibangun di atas teori ekonomi lama, ya. Jadi ini lumayan. Jadi teori ekonomi PPP ini di tahun 1800-an ya, pertama kali, tentang penentuan nilai tukar. Nah, ini dia model paritas daya beli atau PPP, purchasing power parity, dan efek Fisher International atau International Fisher Effect. Kan dua-duanya kita sudah pelajari setelah MIT. Nah, kita mulai dari PPP. Saya mengulang sedikit lagi tentang PPP. Pertama, ini mengatur hukum satu harga. Jadi kemarin kita mengingat dengan teori basket of goods ya. Jadi harga produk A di negara A harus sama dengan harga produk tersebut di negara yang lain. Nah, itu karena dia menganut hukum satu harga namanya. Kedua, menganggap bahwa nilai tukar akan berubah untuk mengimbangi tingkat harga relatif antar negara. Nah, ini saya ingat sekali kita juga sudah mendiskusikannya. Nah, ada satu masalah dalam PPP ini adalah negara-negara yang tingkat inflasinya relatif tinggi akan menunjukkan depresiasi mata uang, sedangkan di saat yang bersamaan, negara-negara dengan tingkat inflasi yang relatif rendah akan mengalami apresiasi mata uang.
Ketiga, dalam equilibrium atau keseimbangan, jumlah depresiasi atau apresiasi akan sama dengan diferensial inflasi. Jadi, dalam metode PPP itu adalah semakin besar, jadi fahamnya seperti ini, semakin besar apresiasi atau depresiasi sebuah mata uang itu akan sampai ke titik equilibrium atau titik keseimbangan. Seperti itu. Lalu keempat, memberikan hasil berdasarkan tingkat inflasi, kurs spot, dan waktu. Nah, setelah kita membahas PPP, tentu saja kita akan membahas tentang forecastingnya. Ini saya beri contoh. Jadi future spot rate-nya seperti ini rumusnya. Lalu kita contoh nih, kurs spot Great Britain Pound Sterling itu ya pada 20 Desember 2013 adalah 9,91412. Nah, menurut data Bank Dunia, inflasi tingkat suku bunga kedua negara pada 2013 adalah 2,6%. Nah, jadi berdasarkan konsep ini, kurs spot pada tanggal 19 Desember 2014, ini lihat ya, 2013-2014 adalah 9,91412. Sama nih, jadi dengan menggunakan rumus, ternyata didapatkan bahwa kurs spot di tahun depan itu nilainya sama dengan yang ada di tahun Desember 2013. Nah, dengan adanya forecasting tersebut, kita bisa melakukan 6 hal yang dijelaskan di awal tadi. Nah, sekarang kita masuk ke International Fisher Effect. Jadi tadi saya sedikit flashback, jadi ada 2 analisis ya. Pertama adalah analisis fundamental, yaitu masuk di model paritas. Model paritas itu ada 2, Purchasing Power Parity atau PPP dan International Fisher Effect atau IFE. Nah, sekarang kita membahas tentang International Fisher Effect, yaitu nilai tukar berubah dalam proporsi langsung ke perbedaan relatif dalam suku bunga jangka panjang. Nih, suku bunga jangka panjang menangkap ekspektasi pasar akan inflasi. Negara-negara dengan tingkat suku bunga jangka panjang yang relatif tinggi atau yang memiliki inflasi tinggi akan menunjukkan depresiasi mata uang. Ya kan, ini kita mengalaminya, atau paling tidak kita mengetahui negara-negara yang memiliki histori seperti ini, gitu ya. Jadi inflasinya tinggi sehingga depresiasi mata uang terjadi di negara tersebut. Zimbabwe dan Venezuela adalah contoh yang sangat terkenal. Negara-negara dengan tingkat suku bunga jangka panjang yang relatif rendah atau memiliki inflasi rendah akan menunjukkan apresiasi mata uang. Di saat yang bersamaan, dalam hal lain, negara-negara yang ekonominya stabil, inflasinya rendah, maka nilai mata uangnya semakin meningkat. Kan first world country atau negara dunia pertama seperti USA, Eropa ini sebelum krisis ya, mengalami hal-hal seperti ini. Next, dalam equilibrium, jumlah depresiasi atau apresiasi akan sama dengan perbedaan suku bunga jangka panjang. Jadi kalau tadi di PPP itu adalah dalam equilibrium, jumlah depresiasi atau apresiasi akan sama dengan diferensial inflasi, ya, itu dalam PPP. Sedangkan kalau dalam IFE itu dalam equilibrium itu jumlah depresiasi atau apresiasi akan sama dengan perbedaan suku bunga jangka panjang. Ini kita masuk ke forecastingnya. Contoh ya, suku bunga Bank of China and Bank of England adalah 5,6 dan 0,50. Oke, spot GDP itu 9,91412 pada tanggal 20 Desember 2013. Suku bunga Bank of China dan Bank Inggris adalah 5,6 dan 0,5. Nah, kita lihat spotnya, ternyata kita lihat spotnya itu di tanggal 20 Desember 2013 itu adalah 9,9142 dan perubahan 1 tahun pada GDP ini ya nilainya dikali bunganya 5,6% dikurang 0,5 jadi 0,50562. Nah, 1 tahun GDP ditambah aja
nilainya plus 0,50 sama dengan 10,41974. Jadi bisa di forecast atau diperkirakan kita dalam International Fisher Effect itu GDP di tahun yang akan datang 10,41974. Gitu. Jadi lagi-lagi banyak keputusan-keputusan keuangan yang dapat diambil dengan adanya atau diketahuinya currency forecasting ini. Kedua, analisis teknikal tadi sudah dijelaskan menggunakan grafik dengan pola harga untuk memperkirakan pergerakan nilai tukar spot di masa depan. Jadi mencari pola harga yang secara historis menandatangani pergerakan di masa depan. Nah, ini dianggap bahwa hubungan historis itu akan menghasilkan gerakan serupa. Jadi ada grafik yang terus menunjukkan pola yang sama di masa sekarang dan masa depan. Itu yang dijelaskan dalam analisis teknikal. Nah, ini berbeda lagi dengan kalau teknikal itu tidak begitu tertarik untuk menjelaskan sumber langkah yang diharapkan di masa depan. Jadi tidak tertarik dengan informasi keuangan. Jadi ada dua. Kalau analisis teknikal tadi yang saya sebutkan SMA, Simple Moving Average. Apa sih Simple Moving Average itu? Ini sangat populer untuk forecasting, tetapi seperti semua indikator teknis, memang tidak memiliki kritik. Jadi ada kekurangannya juga. Banyak orang berpendapat bahwa kegunaan SMA terbatas karena setiap titik dalam seri data memiliki bobot yang sama, terlepas dari di mana ia terjadi dalam urutan. Benar sekali, jadi ada efek-efek yang tidak diperhitungkan di dalam SMA ini yang bisa membuatnya menjadi kekurangan dalam Simple Moving Average. Di saat bersamaan ada yang namanya EMA, exponential. Jadi tadi simple, sekarang exponential moving average adalah jenis rata-rata bergerak yang memberikan bobot lebih pada harga terkini dalam upaya membuatnya lebih responsif terhadap informasi baru. Rumusnya gampang. Harga saat ini dikurang EMA sebelumnya, terus pengganda X plus EMA sebelumnya. Jadi ini kalau kita menggunakan EMA itu memang harga sekarang ini ditambah atau dinaikkan atau diapresiasi sehingga ada ada kemungkinan bahwa harga tersebut sangat responsif terhadap informasi-informasi baru yang masuk atau pengeluaran-pengeluaran baru yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Jadi terakhir nih, ternyata kita sudah sampai di slide terakhir. Kesimpulannya, apa kesimpulan dari currency forecasting ini? Pertama, sistem berbeda dari peramalan mata uang memberikan nilai yang berbeda. Jadi SMA, EMA, PPP, IFE semuanya memiliki nilai yang berbeda. Semakin banyak informasi tentang berbagai faktor ekonomi memberikan perkiraan yang lebih andal. Jadi bagaimanapun untuk membuat sebuah keputusan atau membuat terutama keputusan keuangan itu diperlukan banyak informasi tentang faktor-faktor ekonomi mikro ataupun makro sehingga forecastingnya jauh lebih andal. Ketiga, analisis fundamental menggunakan lebih banyak faktor ekonomis, sedangkan analisis teknis menggunakan lebih banyak tren penetapan harga. Jadi ini betul-betul di conclusion kita bisa melihat bahwa perbedaan antara analisis fundamental dan teknis itu berada pada fundamental lebih banyak menggunakan faktor ekonomis, sedangkan teknis lebih banyak menggunakan tren penetapan harga. Oke, nah itu saja untuk materi hari ini tentang currency forecasting atau perkiraan mata uang. Jika ada pertanyaan nanti kita lanjut di diskusi setelah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.